Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis dari tunanetra. Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis atau macam kelainan penglihatan yang diasarikan dari berbagai sumber. Dari Wijayantin dan Hitipiu tahun 1996, Susanto tahun 2005, Hadi tahun 2005, dan Tarsidi tahun 2007. Nah, jenis tunanetra yang pertama, jenis tunanetra dari hambatan refraksi. Nah, apabila dari hambatan refraksi ini ada dua. Yang pertama yaitu ada hyperopia. Nah, apa ini hyperopia? Hyperopia itu harus melihat dari jauh. Nah, jadi seperti plus ya, malah bisa melihat jika benda atau objeknya itu dijauhkan. Lalu yang kedua ada miopia. Nah, ini miopia ini yang banyak terjadi, yaitu harus melihat dari jarak dekat. Jadi benda atau objeknya harus didekatkan. Jika hyper itu jauh, jika mio itu harus dekat. Nah, di sini saya sudah buatkan singkatan jauh dekat. Hyper jauh, mio dekat. Jika hyper harus melihat dari jauh dan miopia harus melihat dari dekat. Sudah ingat teman-teman? Mudah-mudahan ingat ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada astigmatisme atau jauh dekat. Nah, sedangkan dengan meningkatnya usia seseorang yang akan mengalami penurunan akomodasi karena lemahnya elastisitas lensa yang disebut presbiopia. Nah, jadi apabila mengalami astigmatisme ini akan mengurang ya penglihatannya karena meningkatnya usia ya teman-teman. Oke, sampai di situ. Nah, lalu adapun jenis tunanetra yang pertama yaitu ada katarak. Nah, di sini bagi teman-teman yang awas bisa melihat visualnya bagaimana perbedaan seseorang yang matanya normal dan yang matanya katarak. Nah, terlihat di sini ada seperti putih-putihnya ya, teman-teman. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, keruhnya lensa mata. Jadi lensa matanya itu keruh. Lalu ciri-ciri yang kedua, ini adalah salah satu penyebab ketunanetraan utama. Nah, jadi katarak itu penyebab ketunanetraan utama, teman-teman. Kebanyakan terjadi pada anak-anak maupun orang tua. Lalu keruhnya lensa, nah ini menghalangi masuknya cahaya ke retina. Lalu pengeruhan pada lensa sehingga tidak dapat meneruskan cahaya secara tepat ke retina. Lalu katarak bagian tepi lensa membutuhkan tingkat pencahayaan yang tinggi.
Lalu katarak bagian tengah lensa akan dapat melihat dengan baik jika cahayanya tidak terlalu terang. Nah, orang yang mengidap katarak melihat seperti melalui kaca jendela yang kotor. Nah, coba teman-teman yang awas melihat sesuatu objek melalui jendela yang kotor. Nah, itu tentu tidak begitu jelas ya. Lalu ada yang bawaan dan ada yang sebagai proses penuaan. Jadi ada yang memang katarak bawaan, ada yang memang proses penuaan. Nah, maksudnya bertambahnya usia ya, teman-teman. Lalu, jika tidak mendapatkan perawatan akan menjadi juling. Nah, jadi ada potensi menjadi juling, teman-teman, jika tidak mendapatkan sebuah perawatan. Nah, lalu jenis tunanetra yang kedua yaitu glukoma. Nah, glukoma ini bisa dilihat ya teman-teman yang awas. Situ seperti ada kotoran mata tapi sudah penuh gitu. Kayak kita kalau sakit mata jadi ketutup gitu putih. Nah, lalu adapun ciri-cirinya meningginya dalam bola mata yang mempengaruhi nih suplai darah ke kepala syaraf optik. Nah, satu jenis glukoma yang terjadi pada anak-anak adalah butalmos atau mata sapi. Nah, yang ditandai dengan membesarnya satu mata atau kedua belah mata. Nah, ini merupakan kondisi yang berbahaya ya, teman-teman, yang jika tidak diberi perawatan dapat merusak lensa, retina, atau syaraf optik. Nah, ditandai berkurangnya bidang pandang dan kesulitan melihat di tempat yang gelap atau redup. Nah, lalu dapat merupakan penyakit tersendiri atau dapat juga terkait dengan kondisi-kondisi lain. Misalnya aniridia. Nah, ini ada nanti ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, nah ini mungkin ada beberapa ya teman kita yang mengalami buta warna. Jadi buta warna ini ketajaman penglihatannya sebenarnya tidak bermasalah. Dia bisa melihat ketajamannya itu bahkan bisa dibilang bagus gitu ya, tapi tidak dapat membedakan warna. Nah, ini disebabkan kerusakan atau kelainan pada sel reseptor di retina yang berbentuk kerucut atau sering disebut dengan kon. Nah, jadi konnya itu mengalami kerusakan atau kelainan seperti itu. Nah, adapun jenis buta warna yang pertama yaitu ada kondistrofi. Nah, ini kelainan penglihatan lain yang berimplikasi buta warna, yaitu arkomatopsia atau kondistrofi. Nah, ini jenis buta warna yang pertama ini lebih banyak terjadi pada laki-laki. Lalu tidak sempurnanya perkembangan kons di dalam makula mengakibatkan kebutaan warna total dan mengurangi ketajaman penglihatan jauh. Lalu sebagai akibat dari hilangnya fungsi cons, rods tidak terlindungi. Nah, jadi rods tidak terlindungi pada siang hari sehingga terekspos secara berlebihan. Oleh karena itu, anak dan remaja yang mengidap kondisi ini sangat fotobik atau nystagmus. Nah, teman-teman bisa cari apa ini fotobik dan nystagmus. Oke, selanjutnya yang kedua jenis buta warna yang kedua yaitu albinism. Nah, albinism ini adalah kondisi yang herediter, diwariskan atau keturunan. Nah, lalu kekurangan pigmen. Nah, kekurangan pigmen atau ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi melanin. Nah, ciri-cirinya ada yang putih rambut dan kulitnya ada yang tidak. Nah, kulitnya sangat pucat dan mudah terbakar sinar matahari. Ini mengakibatkan buta warna total, mengurangi ketajaman penglihatan jauh. Nah, albinisme yang parah yang dikenal dengan oculocutaneous albinism. Nah, ini namanya agak susah ya, teman-teman.
Nah, makula tidak sempurna perkembangannya dan kondisi penglihatan lain yang dikenal dengan nistagmus, nanti kita pelajari nistagmus, yaitu mata berkedip-kedip secara berirama. Jadi suka kedip-kedip ya teman-teman, tapi secara berirama. Lalu mengalami ketunanetraan cukup berat dan tingkat penglihatannya jarang yang lebih dari 6/36 pada tes Snellen. Tetapi dapat dibantu oleh alat-alat bantu low vision tertentu atau CCTV. Nah, bisa dibantu alat bantu low vision. Nah, lalu pigmen warna yang terbatas dan kondisi mata yang berkedip terus berakibat pada ketajaman penglihatan yang rendah. Nah, yang keempat, strabismus. Nah, kita sering biasa kita sebut atau kita kenal juling atau squint. Nah, ini sebutan medisnya ini strabismus atau juling squint. Nah, bagi teman-teman yang awas bisa melihat perbedaannya, yang normal itu ada di tengah. Nah, sedangkan esotropia ini yang satu bergeser ke yang mata kanan itu geser ke kiri, bola matanya yang kiri normal. Lalu yang hypotropia ini mata yang sebelah kanannya bola matanya ke bawah dan yang sebelah kirinya normal. Nah, istilah squint atau sinonim dengan strabismus, class A, lalu case A atau wall A. Nah, yang paling umum terjadi pada anak-anak adalah manifest squint, yaitu penyimpangan yang jelas dari arah gerakan satu mata ke dalam, keluar, ke atas, ke bawah, atau kombinasi gerakan-gerakan ini. Nah, jadi dari gerakan satu mata ya teman-teman, yang satunya mungkin normal. Nah, bisa ke dalam, keluar, ke atas, ke bawah, atau kombinasi dari itu. Lalu penglihatan juling itu mungkin terjadi terus-menerus atau sewaktu-waktu, seperti hanya jika anak tidak memakai kacamata. Nah, jadi bisa jadi terus-menerus atau suatu waktu saja. Nah, melihat pada jarak tertentu atau bila dia letih. Nah, lalu manifest squint dapat terjadi kapan saja dan pada semua kelompok usia, tetapi banyak yang dibawa dari lahir, dan perawatannya biasanya dilakukan sebelum anak mulai bersekolah. Nah, usia puncak untuk terjadinya mata juling itu antara 1 sampai 4 tahun. Nah, mata juling yang tidak dikoreksi akan mengakibatkan kelainan. Nah, mata juling yang tidak dikoreksi akan mengakibatkan kelainan yang menghambat berkembangnya penglihatan binokuler, mengurangi bidang dan kedalaman penglihatan, dan jika juling disertai kondisi penglihatan lain seperti katarak, maka asesmen fungsi penglihatannya harus dilakukan secara cermat. Nah, anak yang memiliki penglihatan monokuler akan mengalami kesulitan dalam permainan atau kegiatan lain yang tergantung pada koordinasi mata, gerak motorik yang cepat. Nah, jadi apabila permainan yang cepat itu orang yang juling atau anak yang juling akan mengalami kesulitan. Nah, ini nystagmus ya yang tadi disebutkan di awal. Bisa dilihat teman-teman ada horizontal nystagmus, gerak-geraknya itu kanan kiri saja, atau vertikal nystagmus atas bawah, atau rotary nystagmus. Jadi ada 3 jenis pergerakan ya teman-teman. Nystagmus kanan kiri, lalu horizontal nystagmus itu gerakannya kanan kiri, lalu vertikal nystagmus itu gerakannya atas bawah, lalu yang ketiga ada rotary nystagmus. Itu muter ya teman-teman, bisa muter ke kanan, bisa muter ke kiri. Seperti itu. Gerakan ritmis yang tidak disadari. Nah, jadi dia pun tidak sadar di luar kesadarannya, yang biasanya terjadi pada kedua bola mata. Jadi bukan hanya satu ya. Tapi nystagmus juga dapat berdiri sendiri. Nah, tetapi lebih sering terjadi bersama-sama dengan jenis-jenis hambatan penglihatan lainnya seperti albinism, aniridia, katarak bawaan. Nah, lalu ini ya teman-teman, kesulitan menatap.
Nah, ini bukan maksudnya jaga pandangan ya, tetapi memang dia mengalami kesulitan menatap karena matanya gerak-gerak. Karena jika menatap itu butuh fokus ya teman-teman, butuh diam bola matanya. Jadi orang yang mengalami nistagmus itu akan mengalami kesulitan dalam menatap. Lalu yang keenam ada retinitis pigmentosa atau RP. Nah, RP ini seperti bisa dilihat ya teman-teman yang awas, yaitu normal vision. Nah, sebelah kanan ini retinitis pigmentosa. Ini hanya pinggir-pinggirnya saja ya teman-teman. Nah, sekelompok kondisi progresif yang menyerang retina. Nah, terutama bagian periferal yang berisi rods, yaitu sel-sel yang peka untuk penglihatan dalam cahaya suram. Nah, retinitis pigmentosa atau RP ini mengakibatkan penglihatan cerobong. Nah, atau tunnel vision. Tadi yang sudah disebutkan di awal ya, teman-teman. Tunnel vision berarti samping-sampingnya saja ya. Nah, atau biasa kita sebut dengan rabun ayam atau night blindness. Nah, RP lebih umum terjadi pada anak laki-laki. Nah, dan dapat terkait dengan berbagai sindrom seperti Asher syndrome, RP plus hambatan pendengaran, lalu Leber's amaurosis atau Lawrence Moonbill syndrome. Nah, karena kelebihan oksigen pada saat bayi lahir prematur yang dimasukkan ke inkubator. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, dikarenakan kelebihan oksigen pada saat bayi lahir prematur yang dimasukkan ke dalam inkubator. Lalu RT ini bersifat fotobik dan harus memakai kacamata warna. Nah, progresi kondisi penglihatan bervariasi, tetapi dapat cepat sekali pada masa remaja, sehingga remaja itu tidak dapat belajar dengan menggunakan penglihatannya lagi. Nah, jadi kondisinya itu sangat bervariasi ya teman-teman, dan dapat cepat sekali pada masa remaja. Lalu yang ketujuh ada koloboma. Nah, teman-teman yang awas bisa melihat seperti lubang kunci pintu. Nah, jadi si hitam-hitam matanya itu, pupilnya itu seperti berbentuk lubang kunci. Nah, pupilnya berbentuk lubang kunci, lalu kelainan bentuk dapat terjadi pula pada bagian-bagian mata lainnya. Lalu berkurangnya ketajaman penglihatan dapat disertai dengan nistagmus, juling, fotobia, katarak juga sering menyertainya. Nah, anak-anak koloboma juga dapat mengidap mikroftalmia atau mata kecil. Nah, tergantung di mana retakannya. Berkurangnya bidang pandang dapat terjadi pada mata bagian bawah. Lalu yang ke-8 ada amblyopia. Nah, jika amblyopia ini hanya sebelah, yaitu sebelah mata tidak dapat berkembang penglihatannya atau hilang penglihatannya sebagai akibat dari strabismus. Lalu yang ke-9 ada cortical visual impairment atau CVI. Nah, CVI ini kerusakan pada otak yang berhubungan dengan penglihatan. Jadi saraf otaknya itu berhubungan dengan penglihatan, teman-teman. Sehingga gambar yang diterima oleh mata tidak dapat ditafsirkan dengan benar. Nah, kehilangan penglihatan temporer atau permanen yang disebabkan oleh hambatan pada jalur penglihatan posterior dan atau occipital lobes. Nah, ini menurut Jan tahun 1993. Hambatan penglihatan tersebut diakibatkan oleh banyak penyebab. Beberapa di antaranya belum diketahui yang mencakup meningkatnya kadar oksigen yang diberikan kepada bayi prenatal, kelainan otak bawaan, cedera kepala, termasuk cedera non-kecelakaan, tidak berfungsinya katup cairan dalam hidrosepalus. Nah, retina anak-anak ini tampak normal dan diagnosisnya sering didapat melalui pengamatan terhadap perilaku visual.
Ya, menurut Jan tahun 1993. Nah, ini ada singkatan ya teman-teman. 9 jenis gangguan penglihatan. Ada KG, BJN, RP, CA, CVI. KG itu tadi katarak ya teman-teman. Lalu G itu glukoma. Nah, lalu ada buta warna, ada strabismus, nystagmus, retinitis pigmentosa, coloboma, dan amblyopia, dan yang terakhir CVI, cortical visual impairment. Nah, lalu ada pun hambatan non-refraksi. Nah, hambatan non-refraksi ini yang pertama ada degenerasi makula. Nah, ini seperti rabunnya itu di tengahnya ya teman-teman. Nah, hanya bisa melihat tepinya saja. Nah, degenerasi makula menyebabkan hilang penglihatan di bagian tengah atau bidang pandang. Dalam degenerasi makula kering, pusat retina memburuk. Dengan degenerasi makula basah, pembuluh darah yang bocor tampak di bawah retina. Nah, penglihatan kabur, nah ini adalah gejala utamanya. Lalu kombinasi khusus dari vitamin dan mineral formula AREDS dapat mengurangi perkembangan penyakit. Nah, operasi juga dapat menjadi pilihan. Deskripsi sekelompok kondisi misalnya Stargardt dystrophy yang menyerang fovea dan makula. Makula bertanggung jawab untuk melihat secara rinci sehingga bila terganggu akan mengurangi kemampuan untuk melihat jauh ataupun dekat. Lalu ada skotomas, yaitu hambatan bidang pandang, berkembang, dan magnifikasi pembesaran dengan alat. Diperlukan untuk memungkinkan orang melihat sekelilingnya. Persepsi warna dan kepekaan terhadap kekontrasan juga mungkin terganggu. Sayangnya, banyak di antara kondisi-kondisi ini bersifat progresif, mengarah pada dengan hambatan penglihatan yang parah. Lalu yang kedua, non-refraksi ya ini teman-teman, ada retinopathy of prematurity. Nah, dikenal dengan istilah retrolental fibroplasia. Ini terjadi pada bayi yang lahir prematur dengan berat yang sangat rendah yang diberi terapi oksigen. Meskipun prosesnya belum diketahui dengan jelas, tetapi terapi tersebut mengakibatkan kerusakan pada retina bayi yang sedang berkembang. Nah, kasus yang terparah mengakibatkan kebutaan, ketajaman penglihatan sering sangat buruk, dan sering disertai masalah-masalah lain. Misalnya miopia, ini harus melihat dari jarak dekat ya teman-teman. Ada glukoma, ya, mengelopaknya retina, atau biasa disebut retinal detachment, atau nystagmus. Anak dapat mengalami kesulitan belajar. Lalu yang ketiga ada aniridia, yaitu iris tidak berkembang atau berkembang tetapi tidak sempurna. Nah, tampaknya seperti iris yang hitam itu sesungguhnya adalah pupil yang membesar. Nah, jadi si hitam-hitamnya itu pupilnya membesar ya teman-teman. Nah, tidak ada iris sehingga terlalu banyak cahaya yang masuk ke retina. Lalu yang keempat ada keratonus. Nah, keratonus ini seperti bola matanya itu berbentuk kerucut ya teman-teman, kerucut ke depan. Nah, suatu kondisi kornea biasanya menyerang kedua bola mata di mana bentuknya menjadi kerucut. Nah, keratonus ini kerucut ya, si korneanya, sehingga bidang pandang terganggu, ketajaman penglihatan jauh berangsur-angsur hilang. Nah, dalam kasus yang parah, tidak diberi perawatan, kornea akan bernoda atau retak, dan pencangkokan kornea mungkin diperlukan. Lalu yang kelima ada optik atropi atau OA. Nah, istilah generik yang menggambarkan degenerasi atau memburuknya saraf optik. Lalu yang keenam ada optic nerve hypoplasia atau ONH.
Nah, hypoplasia artinya kurang berkembang. Dalam ONH, kepala saraf optik yang disebut dengan optic disc tampak lebih kecil dari biasanya. Nah, ini merupakan penyebab utama low vision pada anak-anak akhir-akhir ini dan ditemukan pada bayi prematur menurut Good tahun 1993. Lalu yang ketujuh ada hemianopia. Nah, ini tiadanya bidang pandang atau visual field sering terjadi pada bagian sebelah kiri atau kanan masing-masing retina. Jadi penglihatannya itu kayak sebelah ya teman-teman. Lalu karena penyebab kondisi ini terletak pada jalur penglihatan visual atau pathways. Nah, jadi kayak setengah ya teman-teman, setengah jalan. Nah, makula biasanya tidak mengalami kelainan dan biasanya sedikit penglihatan sentral masih ada. Lalu peserta didik mungkin mengembangkan postur kepala yang tidak umum untuk memanfaatkan sebaik-baiknya proses penglihatannya yang masih berjalan. Nah, ini ada 7 yang non-refraksi, jenis tunanetra non-refraksi. Kita singkat DRAKOOH. Drakoh ya teman-teman. Nah, D-nya itu apa? Degenerasi makula. R-nya itu RP, Retinopathy of Prematurity. Mohon maaf, ROP ya teman-teman. Nah, A-nya itu aniridie. Ya, DRA. Nah, K-nya itu keratonus, keratokonus. Yang kelima, optik atropi atau OA. Yang keenam, ada optic nerve hypoplasia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hemianopia. Nah, baik, di sini ada Down syndrome. Nah, banyak anak yang mengidap Down syndrome mengalami masalah penglihatan seperti katarak, nystagmus, kelainan refraksi, dan strabismus atau juling. Adapun Marfan syndrome. Nah, Marfan syndrome merupakan kondisi yang herediter yang ditandai oleh jari-jari tangan, kaki, dan tulang-tulang lain yang panjang dan kecil, kelainan jantung bawaan, otot-otot yang kurang berkembang, dan kelainan mata seperti dislokasi lensa dan sobeknya iris yang mengakibatkan penglihatan kabur atau bahkan penglihatan ganda. Di samping itu penglihatan jauh maupun penglihatan dekatnya juga buruk. Lalu yang ketiga ada retinoblastoma. Nah, ini adalah tumor ganas pada retina. Dalam banyak kasus, bola mata harus dibuang. Nah, kalaupun tidak, penglihatannya sering rusak sebagai akibat dari terapi radiasi. Lalu ada rubella atau Jerman measles. Nah, dampak rubella tergantung pada saat janin terserang virus. Dan 3 bulan pertama merupakan saat yang paling berbahaya. Nah, penyakit ini dapat berdampak pada perkembangan mata, telinga, jantung, dan paru-paru. Hambatan penglihatan dapat berbentuk katarak, buramnya kornea, glaukoma, dan mikroftalmia atau kurangnya berkembangnya mata. Banyak di antara anak-anak ini sangat peka terhadap cahaya dan pembedahan kataraknya sering tidak berhasil akibat infeksi virus yang terjadi pada mata. Lalu ada Usher syndrome. Ini mengakibatkan hambatan sensoris ganda yang bersifat progresif dan terkait dengan retinitis pigmentosa, yang juga dapat mengakibatkan hambatan penglihatan karena sindrom ini menampakkan diri dalam 3 bentuk, yaitu bantuan medis sangat diperlukan. Nah, lalu ada tentang iris ya teman-teman. Nah, jadi ini ada pupil, lalu iris. Nah, teman-teman yang awas bisa lihat. Nah, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, cahaya yang masuk ke dalam lensa menembus retina dan di depan lensa ada iris yang memberikan warna pada mata berfungsi untuk
mengatur jumlah cahaya yang masuk melalui pupil, itu dia iris. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.